Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Setiap kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti jalan kehidupannya. Mengikuti Tuhan membutuhkan satu sikap, komitmen, dan pemberian diri yang total kepadanya tanpa ada perhitungan dengan segala sesuatu, seperti yang ditunjukkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Hari ini Bunda Gereja yang Kudus merayakan pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Ia lahir sebagai Giovanni di Pietro di Bernardone, putra seorang saudagar kaya, yaitu Pietro di Bernardone, yang juga dikenal sebagai Franciscus atau Francesco karena kesukaan ayahnya terhadap orang Prancis dan semua bisnis yang ada di sana. Ayah Fransiskus menghendaki supaya putranya itu menjadi pengusaha dan pedagang yang sukses seperti dirinya, dan berharap bahwa ia akan terus-menerus mewariskan harta kekayaan keluarga. Karena itu ia dibesarkan dalam kekayaan dan kekayaan yang melimpah, dan menjalankan semua gaya hidupnya penuh dengan
kemewahan dan pemborosan. Kekayaan itu rupanya tidak memberikan nilai kepuasan di dalam kehidupannya, karena ia melihat ada begitu banyak orang yang bekerja di tempat usaha ayahnya, dan mereka seolah-olah mengalami perilaku yang sangat tidak manusiawi. Dengan kata lain, tenaga mereka diperas habis-habisan untuk dan demi kepentingan keluarganya. Realitas itulah yang mendorong Santo Fransiskus dari Assisi untuk meninggalkan segala kenikmatan dunia, lalu memberi diri secara total kepada Tuhan. Sikap dan tindakan yang diambil oleh Fransiskus ini sungguh-sungguh bertentangan dengan keinginan, kehendak dari sang ayah. Itu adalah pilihan yang tepat untuk mengikuti Tuhan secara total. Bila kita kaitkan dengan bacaan suci pada hari ini, di mana ketika Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan, mereka berjumpa dengan seorang pemuda dan pemuda itu katakan, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk melindungi." Lalu datanglah juga pemuda yang lain, "Aku mau mengikuti Engkau." Tetapi dia katakan, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Pemuda yang lain datang lagi dan katakan, "Aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Apa yang mereka katakan kepada Yesus lahir dari hati yang kurang tulus untuk mengikuti Yesus. Jadi masih ada keterikatan yang terjadi di dalam kehidupannya antara pribadi yang mau mengikuti Tuhan dengan seluruh keluarga. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita yang mau mengikuti Tuhan harus melepaskan segala-galanya, agar di dalam proses kepengikutan itu sungguh-sungguh memberi diri untuk dan demi kerajaan Allah. Semoga kita boleh belajar dari Santo Fransiskus Assisi, yang adalah sahabat dari segala yang hidup, yang telah memberikan dirinya secara total kepada Allah melalui tugas perutusan, tugas panggilan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.